Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabarnya? Senang sekali saya Tio bisa berjumpa lagi dengan sahabat masih dalam acara podcast Are-Are Bawaslu Kota Surabaya. Setelah sekian lama nggak berjumpa, akhirnya bisa bertemu lagi dan di edisi kali ini spesial. Kita akan berbincang dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, terutama nih untuk penggiat ya, untuk penggiat kepemiluan di Kota Surabaya karena beliau yang satu ini sangat aktif dan dari sudah sangat lama gitu ya, berada di dunia kepemiluan di Kota Surabaya. Dan sudah hadir di studio kita, langsung saja kita sambut. Beliau adalah Bapak Usman. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Surabaya, Divisi Penanganan Pelanggaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat itu penting ya Pak Iya. ya. Sebelumnya terima kasih banyak, saya mau mengucapkan karena sudah bersedia hadir rawuh di sini untuk berdiskusi bersama-sama Pak. Iya. Nah mungkin Bapak Usman ini ya nggak usah ditanya lah, pasti sahabat Bawaslu sudah banyak yang kenal gitu ya. Tapi buat yang belum kenal aja nih Pak ya, mungkin Bapak bisa sedikit bercerita balik flashback ke masa lalu nih Pak. Seperti apa sejarahnya Bapak di dunia kepemiluan sampai akhirnya bisa berada di posisi Bapak sekarang ini. Oh gitu. Jadi terima kasih Mas Tio. Jadi saya mengawali karir terkait dengan kegiatan pengawasan itu saya mulai pada waktu tahun 1992. Itu saya menjadi anggota PPS Kelurahan Pacar Keling. Setelah perkembangan waktu, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar di tingkat kecamatan dan alhamdulillah diterima di Panwascam waktu itu. Dan mengikuti kegiatan berikutnya, saya mencoba di PPK dan alhamdulillah juga Masuk juga. masuk juga. Nah itu bergonta-ganti dan alhamdulillah pada tahun 2018 saya mencoba untuk mendaftarkan diri di Bawaslu Kota dan alhamdulillah diberikan kepercayaan itu. Alhamdulillah. Berarti sejak 2018 ya Pak ya? Iya, Sampai periodenya hingga tahun 2023. 2023, luar biasa. Kalau tadi sudah disebutkan ya dari tahun 92, berarti sudah makan apa nih Pak? Asam garam. Udah makan apa? Udah semua udah dimakan lah ya Pak ya dunia kepemiluan. Tapi yang menarik adalah Pak, dari tahun 92 Bapak nyebutin itu selalu tentang kepengawasan hingga akhirnya sekarang ada di Bawaslu. Iya. Mungkin saya mau bertanya nih Pak, kenapa Bapak memilih dari sekian banyak di dunia kepemiluan kan ada banyak ya, ada KPU dan lain sebagainya. Kenapa kok Bapak memilih Bawaslu itu sendiri? Iya. Saya terinspirasi dari awalnya saya kan memang dari PPS waktu itu. Setelah perkembangan waktu akhirnya naik ke Panwascam. Lah dari situ lebih mendalami terkait dengan pengawasan. Akhirnya saya tertarik gitu loh dengan kegiatan pengawasan, selalu melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan partisipatif. Lah itu dalam rangka untuk mengawal demokrasi di Indonesia ini. Akhirnya pilihan saya ke pengawasan utamanya yaitu Bawaslu Kota Surabaya itu. Sampai tahun 2023 ini karena udah banyak pengalaman nih Pak, semoga aja nanti naik ya Pak ya, dari kota naik ke provinsi nanti sampai pusat. Alhamdulillah. Amin, kita doain bersama-sama ya sahabat Bawaslu ya. Nah Pak, ini terkait dengan tupoksi Bapak sekarang ya, di penanganan pelanggaran. Mungkin sebagian sudah mengerti apa itu penanganan pelanggaran. Cuman buat para penonton nih yang belum paham, belum mengerti, nah ini momen ini mungkin Bapak bisa sampaikan sebenarnya apa sih tupoksinya penanganan pelanggaran di Bawaslu itu, Pak? Jadi gini, kalau di Bawaslu itu kan kita sudah dibagi per divisi. Nah, kebetulan saya di divisi penanganan pelanggaran. Dalam penanganan pelanggaran itu ada 4.
Kategorinya satu yaitu terkait dengan dugaan pelanggaran administratif, yang kedua terkait dengan tindak pidana pemilu, yang ketiga yaitu kode etik, yang keempat undang-undang lainnya di situ. Jadi sebenarnya lebih banyak berkecimpung yaitu terkait dengan administratifnya karena menyangkut dengan tahapan gitu. Dan itu pun lebih dominan terkait dengan kewenangan Bawaslu yaitu terkait dengan adjudikasi, yaitu proses di mana kita menyelesaikan penanganan pelanggaran melalui sidang. Jadi klarifikasinya ya selevel kayak di selayaknya kita diproses di pengadilan gitu. Jadi lah itu yang lebih familiarnya disebut adjudikasi itu. Adjudikasi, ngomong-ngomong soal adjudikasi Pak, ini saya banyak denger nih dari sekitar kanan kiri. Itu katanya Bapak baru saja melaunching, baru saja menerbitkan sebuah buku, benar ya Pak ya? Iya. Apa ini yang di depan saya ini? Iya. Oke, ini ya mungkin sahabat Bawaslu mungkin sudah pernah baca atau mungkin baru ngelihat sekali ini bukunya Pak Usman. Iya. Buku Saku Adjudikasi. Ini pas seperti yang Bapak bilang tadi, adjudikasi. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak tentang apa sih sebenarnya adjudikasi atau apa sih sebenarnya isi buku ini gitu. Iya. Monggo Pak. Iya. Jadi buku ini kami susun dalam rangka untuk pegangan khusus kepada internal yaitu komisioner dan staf itu. Jadi tujuan awalnya itu, dan itu pun mumpung pada posisi pandemi kemarin saya manfaatkan untuk meskipun kita dalam kondisi yang sangat terbatas, dibatasi dengan dengan syarat dan ketentuannya untuk berkomunikasi maupun untuk bertemu dengan seseorang itu kan harus. Nah, itu kami manfaatkan nyusun buku itu dalam rangka untuk persiapan penyelenggaraan pemilu nanti tahun 2024. Jadi minimal memberikan pemahaman lah kepada khususnya saya sendiri dan internal di Bawaslu Kota Surabaya dan stafnya. Jadi buat pegangan bahwa proses adjudikasi itu apa. Di dalam ini kan juga kami jelaskan secara mudah dipahami menggunakan bahasa-bahasa keseharian, tidak bentuk secara normatif supaya mudah dimahami gitu. Nah, di situ kan juga ada tata cara untuk melaksanakan sidang adjudikasi. Jadi mulai proses pemeriksaan pendahuluan sampai putusan, dan di belakangnya tadi itu masih ada upaya koreksi gitu. Jadi minimal dengan kehadiran buku ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman komisioner dan staf agar mempersiapkan diri dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Oke, tujuan akhirnya buku ini adalah itu ya, persiapan gitu ya Pak ya. Sekaligus mungkin pengen ngobrol juga mungkin ya sama teman-teman komisioner di kota lain karena terbatas karena pandemi, akhirnya adalah buku ini untuk sarana komunikasi itu tadi mungkin ya. Iya. Oke, Pak, kalau tadi udah jelasin soal sedikit lah tentang buku ini gitu ya Pak. Nah mungkin kita kan ada pemilihan dan ada pemilu gitu. Iya. Adjudikasi ini hanya ada tadi kalau nggak salah hanya ada di pemilu ya, sedangkan di pemilihan enggak gitu ya. Iya. Jadi yang menjadi perbedaan mendasar itu kan terkait dengan outputnya. Kalau di pemilu itu outputnya kan putusan, sedangkan untuk pemilihan itu menggunakan rekomendasi. Nah, ini bedanya itu. Oke. Sama halnya mengikat. Jadi KPU harus melaksanakan putusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu itu selambat-lambatnya 3 hari untuk melaksanakan. Bila yang bersangkutan tidak melaksanakan, ada sanksi buat KPU, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7/2017 jelas bahwa di situ bisa dilaporkan ke DKPP itu. Oke, jadi itu jelasnya tentang adjudikasi. Nah, tapi berikutnya Pak, tentang adjudikasi lagi ya. Iya. Itu sebenarnya siapa yang bisa melapor untuk adjudikasi gitu? Terus objek-objek apa saja yang bisa, objek sengketa apa saja yang bisa dilaporkan Pak untuk adjudikasi itu Pak? Iya.
Kalau merujuk di Perbawaslu 8 tahun 2018 jelas di situ bahwa pelanggaran administratif itu dikategorikan ada dua. Jadi pelanggaran administratif yang biasa dan yang kedua yaitu TSM. Yang terstruktur itu ya. Itu. Lah, dari kedua itu yang jelas kesempatan itu sebagai legal standing orang untuk melakukan pengaduan itu yang jelas ada 3, karena ini kan ruang lingkupnya rezimnya pemilu, berarti di situ warga negara yang memiliki hak dan yang sudah terdaftar di DBT maupun menggunakan KTP pada saat hari hanya itu. Terus yang kedua yaitu partai politik peserta pemilu. Yang ketiga yaitu pemantau di situ. Jadi objeknya di situ menyangkut masalah tata cara dan prosedur, yaitu menyangkut masalah terkait dengan menyangkut kelengkapan administratif, terus menyangkut kebijakan KPU yang tidak sesuai dengan tahapan itu. Oke, itu kemudian balik lagi ke kota Surabaya. Tadi kan udah adjudikasi, udah ada penjelasannya. Nah, kalau di kota Surabaya sendiri, berdasarkan pengalaman Bapak dalam pengawasan sebelumnya gitu ya, gimana Pak adjudikasi di kota Surabaya ini seperti apa? Kasus-kasusnya, jumlahnya mungkin? Kalau yang pernah kami tangani, karena sesuai dengan masa jabatan kami, yaitu 2018 kemarin, pada kegiatan pemilu 2019 kemarin di Surabaya ada kurang lebih 11 perkara. 11? Iya, 11 perkara. Di antaranya yaitu satu itu pada proses di putusan pendahuluan, sedangkan untuk yang 10-nya itu putusan itu. 11 kasus ya ini ya. Itu lumayan lah Pak ya. Ya lumayan. Kalau kemarin di 2020 kalau kita sampaikan ya banyak gitu. Kurang lebih ada 72 kemarin kasus itu. 72. Iya. 72 kasus ini yang 2020 nih Pak ya. Gitu. Sudah siap berarti nih Pak untuk 2024? Wah, sudah kita siapkan. Makanya kita harus memberikan pembinaan kepada SDM di lingkungan kita dalam rangka untuk peningkatan kapasitas dalam rangka menyongsong kegiatan pemilu serentak nanti di 2024. Pertama kali nih ya berarti ya pemilu serentak 2024. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong soal bukunya tadi Pak. Nah ini kan nggak enak dong kalau buku disimpan sendiri ya Pak ya. Boleh nggak, bisa nggak ini pemirsa gitu, sahabat Bawaslu punya akses nggak untuk memiliki buku ini? Bisa, silakan hubungi di sekretariatan nanti silakan kepada staf kami atau di sekretariatan yang ada silakan. Karena yang jelas dengan kehadiran buku saku adjudikasi ini memberikan harapan kritik saran dari semua pihak gitu loh untuk penyempurnaan dari buku itu. Karena waktunya untuk persiapan 2004 ini kan mumpung ada waktu. Insya Allah kalau misalkan nanti ada masukan saran akan kita perbaiki gitu. Belajar bareng lah istilahnya ya Pak ya. Ini kan sebagai pematik kami. Jadi ini loh ada buku yang kami susun. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman dari Bawaslu Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Bisa kita gunakan lah untuk pegangan dalam proses adjudikasi di tempatnya masing-masing. Saya rasa ini udah cukup banyak inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh Pak Usman untuk kita semua, terutama terkait dengan adjudikasi gitu ya. Kita jadi belajar banyak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Untuk Pak Usman, jangan kapok ya Pak, main terus. Siap. Episode-episode datang masih banyak Pak materinya. Banyak nanti. Sukses terus untuk Pak Usman. Dan juga untuk sahabat Bawaslu semuanya, sekali lagi terima kasih udah menyimak obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga banyak ilmu yang bisa diserap terkait dengan kepemiluan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share akun YouTube Bawaslu Kota Surabaya, dan juga kepoin ya kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Surabaya di sosial media kami. Ada banyak banget sosial media kami, nanti bisa diakses, silakan. Jangan lupa di follow, jangan cuma dilihat tapi juga di follow.
di-like juga kalau perlu. Nantikan juga episode-episode yang akan datang dari podcast Arek-Arek Bawaslu Kota Surabaya dengan narasumber-narasumber berbeda. Nanti juga ada Pak Usman lagi tentunya ya Pak ya. Siap. Pokoknya jangan bosan-bosan, masih panjang nanti banyak episodenya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.